Di jantung kota Kudus berdiri masjid tua yang tak hanya menyimpan doa, tapi juga jejak peradaban yang saling merangkul. Masjid Menara Kudus atau Masjid Al-Aqsa Menarat Kudus didirikan oleh Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Ja'far Shodiq, seorang tokoh Wali Songo yang lahir di Palestina dan menetap di Jawa. Tahun pendiriannya tercatat dalam prasasti Mihrab 19 Rajab 956 Hijriah atau 23 Agustus 1549 Masehi. Peletakan batu pertamanya menggunakan batu dari Baitul Maqdis sebagai simbol spiritual dan penghormatan terhadap tanah kelahiran beliau. Nama Kudus sendiri berasal dari Al-Qudus, nama lain dari Yerusalem. Di sini dakwah bukan bentakan, melainkan bisikan yang menyatu dengan budaya. Sunan Kudus dikenal sebagai Senopati Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia menyebarkan Islam dengan pendekatan akulturasi budaya, bukan konfrontasi. Masjid ini adalah bukti nyata. Menaranya menyerupai candi Hindu, dibangun dari bata merah khas Majapahit, tinggi 18 meter dan dihiasi 32 piring bergambar. Menara itu bukan sekedar tempat azan, tapi mercusuar dakwah yang menyapa dengan bentuk yang akrab. Arsitektur masjid mengadopsi gaya tajuk tumpeng bersusun ganjil khas Hindu-Buddha. Di dalamnya terdapat 8 tiang jati, kolam padasan kuno, dan gapura padu raksa yang disebut lawang kembar. Bahkan pancuran wudhu berjumlah 8 diyakini mengadaptasi ajaran Buddha Asta Sanghika Marga atau 8 jalan kebenaran. Setiap elemen bukan hanya estetika, tapi simbol toleransi dan penghormatan. Sunan Kudus juga melarang penyembelihan sapi di wilayahnya sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Hindu. Dakwahnya bukan hanya lewat kata, tapi lewat sikap dan bentuk bangunan yang menyentuh hati masyarakat lokal. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi arsip hidup tentang bagaimana keyakinan bisa berdialog. Di komplek masjid terdapat makam Sunan Kudus yang dilindungi cungkup batu kapur dengan ukiran sulur dan bunga mekar. Di sana sejarah tak hanya ditulis, tapi juga dirasakan. Dan mungkin di antara bata merah dan bayangan menara, kita tak hanya melihat masa lalu. Kita mendengar bagaimana toleransi dibangun, bukan dengan suara keras, tapi dengan bentuk yang bisa dipeluk semua keyakinan.